baik kalian orang Nasrani. Kenapa? Mereka mau baik tapi nggak tahu jalannya. Yahudi itu tahu jalan baik tapi bohongin orang. Oh itu sekalian. Jadi kalau ada orang tahu baik curang bohongin orang, nah, itu sifat-sifat apa? Nah bukan saya yang bilang. Oh itu sekalian. Nah jadi kira-kira gitu. Nah video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya melihat sebuah video dan saya mendengarkan apa yang diucapkan oleh sang Ustadz Mukalab ini. Sang Ustadz Mukalab ini membahas tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Menurut saya sih tidak lazim atau tidak pantas ya untuk dia membahas Alkitab lagi, karena dia sudah berpindah kepada agama Islam. Adalah mereka tahu tapi mereka bohongin orang. Orang Nasrani kesalahan mereka adalah mereka nggak tahu tapi mau jalan. Paham ya? Mau jalan tapi nggak tahu jalan. Kalau kita kasih tahu beres itu urusan mereka. Maka kata Rasul, teman terbaik kalian orang Nasrani. Kenapa? Mereka mau baik tapi nggak tahu jalannya. Yahudi itu tahu jalan baik tapi bohongin orang. Oh itu sekalian. Jadi kalau ada orang tahu baik curang bohongin orang, nah, itu sifat-sifat apa? Nah bukan saya yang bilang. Oh itu sekalian. Nah jadi kira-kira gitu. Nah seharusnya dia membahas tentang Al-Quran, hadis kepada jemaat-jemaatnya. Tetapi saya lihat di video-videonya suka kali ini Ustadz yang membahasnya Alkitab terus Alkitab terus. Saya tidak tahu apa tujuannya, motivasinya. Apakah cari sensasi supaya dianggap dia ini dulu waktu di Katolik atau di Kristen dianggap dia ini adalah orang yang memang sungguh-sungguh paham tentang Alkitab, sehingga dia di depan jemaatnya selalu membahas tentang Alkitab ya. Seharusnya kan yang dia bahas itu tentang Al-Quran dan hadis untuk membangun keimanan jemaah yang dia pimpin. Perlu saya luruskan di sini karena ada ucapan dia ini yang menurut saya kurang tepat ya, atau tidak baik diucapkan karena itu menyinggung perasaan orang Kristen ya dan orang Nasrani, karena dia pakai kata Nasrani ya. Sebenarnya Nasrani itu ya itu nama satu daerah ya, nama tempat ya, Nazaret ya, jadi Nasrani. Sebenarnya yang agama kita itu kalau kita lihat di catatan KTP Kristen, karena Kristen itu pengikut Kristus ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi saya mau bahas apa yang dikatakan Ustadz ini. Dia katakan sebenarnya orang Kristen itu ya nggak tahu jalan gitu ya. Nggak tahu jalan, jadi perlu dikasih tahu jalan. Tentu ini durasinya panjang, tetapi saya simpulkan yang dia maksud itu orang Kristen itu tidak tahu jalan keselamatan, tidak tahu jalan ke sorga, tidak tahu jalan ya untuk menuju sorga. Itu yang dia maksud. Nah, ini jelas sekali keliru, sangat keliru sekali ya. Orang Kristen itu sangat paham, sangat tahu sekali ya bagaimana jalan. Orang Kristen itu sangat tahu sekali jalan ke sorga itu ya, karena jelas ya di Alkitab dikatakan begini ya, orang Kristen pasti tahu ayat ini, tidak mungkin nggak tahu ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ayat ini mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Nah, ayat ini tidak ada di kitab-kitab lain, yang ada hanya di Alkitab. Jadi orang Kristen itu sangat tahu ya, sangat tahu sekali jalan untuk ke sorga itu, jalan untuk kepada keselamatan itu. Nah, saudara, dan kalau kita lihat lagi di ayat lain ya, di ayat lain yang kita lihat ya. Orang Kristen pasti tahu ini, nggak mungkin nggak tahu ya. Roma 10 ayat 12 ya. Di sini dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi orang Kristen ini sangat tahu bahwa Yesus itu adalah
Tuhan semua orang, bukan Tuhan kelompok tertentu, partai tertentu atau agama tertentu, tapi Tuhan semua orang. Jadi orang Kristen ini sangat ngerti tentang ayat ini ya. Nah, kalau kita baca lagi di Kisah Rasul ya, saya akan baca ya, Kisah Rasul pasal 10 ayat yang 36, di sini dikatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera yang oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi jelas sekali orang Kristen sangat tahu ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan kelompok tertentu, tetapi dia Tuhan semua orang. Siapapun yang mengaku dirinya orang, ya Yesuslah Tuhannya, seharusnya demikian menurut ayat ini ya. Karena ayat ini mengatakan Yesus adalah Tuhan semua orang. Karena dia Tuhan semua orang, berarti tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 4, ya, Kisah 4, saya akan bacakan di sini ayat yang Kisah 4 ya, ayat 12 jelas di sini ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dianya huruf besar. Di sini konteksnya Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi banyak ayat-ayat lain lagi yang mendukung, yang membuktikan bahwa orang Kristen itu tahu jalan ke sorga, tahu jalan keselamatan. Jadi tentu si Ustadz ini ya salah bicara atau memang dengan sengaja, ya saya nggak tahu tujuannya apa. Ya kenapa si Ustadz ini setiap ceramah lebih dominan membahas tentang Alkitab. Ya, saya harap ya tidak lagi membahas tentang Alkitab, apalagi dalam pembahasan itu seperti memojokkan. Kan itu memojokkan. Orang Kristen sebenarnya mereka itu tidak tahu katanya ya. Tidak tahu jalan itu ya. Iya sebenarnya kita tahu gitu loh. Ya, kenapa saya tanggapi, karena di situ ada yang dikatakan orang Nasrani, maksud dia itu orang Kristen. Sekalipun sebenarnya Nasrani itu adalah itu nama tempat, Kristen itu artinya pengikut Kristus ya. Jadi makanya di KTP kita Kristen itu terjadi awal mulanya di Tesalonika. Orang mengatakan kita itu Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, jadi mari kita doakan Pak Ustadz ini supaya dia kembalilah ya kepada kebenaran ya, kembali kepada kebenaran, sehingga yang diucapkannya itu kebenaran, bukan yang diucapkannya itu yang memojokkan orang, yang menyindir, mensatir dan seterusnya dan sebagainya. Mari kita tundukkan hati pikiran kita, kita berdoa. Hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja. Biarlah kami makin berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Khususnya Pak Ustadz ini, Felix Xiao Jama Urapi, supaya dia juga mengenal kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.